warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi gaya dan nada. Tapi dalam gaya dan nada pada penulisan sebuah prosa di lingkup pada materi gaya, karena di dalam gaya ini nanti ada bagian nada juga atau tone yang bisa Anda pahami dalam penulisan sebuah prosa. Baik, kali ini kita akan belajar bersama terkait gaya ini. Yang akan kita bahas adalah apa itu definisi, sumber-sumber pembentukan gaya, dan tekniknya. Baik, apa itu gaya? Gaya itu kalau istilah lainnya mungkin Anda kenal dengan style ya. Jadi gaya ini konteksnya gaya bahasa, yaitu merupakan bagian pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Jadi penentuan gaya bahasa ini harus disesuaikan dengan situasi cerita yang akan ditulis oleh seorang penulis, ya. Menurut Aristoteles, hal yang paling hebat dalam gaya adalah menguasai metafora. Nah, dalam penulisan prosa ini juga dianggap penting. Apa yang disebut metafora? Itu adalah perumpamaan, alat menampilkan gaya. Bahasa lainnya, metafornya juga disebut transform, membawa makna dari satu ranah ke ranah lain. Jadi makna-makna metafor ini dianggap penting dalam pembentukan gaya. Seperti itu. Selanjutnya, gaya itu juga ditentukan oleh sifat atau watak pengarang. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa juga semua pengarang harus ahli dalam bermain metafor, tidak bisa. Ya, sangat ditentukan oleh sifat dan watak pengarang. Baik, selanjutnya definisi gaya bahasa bisa kita kutip dari kata Rampan juga. Gaya bahasa itu tidak dapat ditiru karena lahir dari kepribadian seseorang. Nah, mendukung pendapat tadi ya. Lalu juga Jakob Sumarjo menyatakan hasil sastra adalah potret pengarangnya, maka gaya karangan itu kaca bening jiwanya. Jadi sangat erat seperti penulisnya. Maka nanti ketika Anda menulis, Anda bisa munculkan gaya yang menjadi ciri khas Anda sendiri. Nah, dalam penggunaan gaya itu ada 3 hal. Ini saya sebut tadi, nada termasuk dalam bagian ini, yaitu berangkat dari pemilihan diksi, pembentukan kata dalam kalimatnya, lalu pemilihan tone atau nada. Nah, apa itu diksi? Sebenarnya ini sudah dibahas juga pada puisi ya. Yang disebut diksi itu kan kalau istilahnya pilihan kata, tapi yang dianggap diksi itu sebenarnya, kata Flaubert, apapun yang ingin Anda katakan, hanya ada satu kata yang bisa mengungkapkannya, satu kata kerja untuk membuatnya bergerak, satu kata sifat jika itu menjelaskan. Anda harus mencari kata itu, kata kerja itu, atau kata sifat itu, dan jangan pernah puas dengan yang mirip saja. Jadi Anda harus, intinya itu, kita benar-benar harus jeli memilih kata sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita sampaikan. Istilah lainnya juga sudah pernah saya bahas ya, diksi itu seperti kilat dan kunang-kunang lah, perbedaannya kata yang tepat atau hampir tepat. Jadi kita dalam menulis harus memilih kata yang tepat, bukan yang hampir ya. Nah, diksi sama hal seperti rumah, isinya itu harus pas. Rumah yang kecil kan nggak mungkin banyak hiasan, rumah yang besar juga tidak mungkin kosong, tapi intinya harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah, pembentukan kata dalam kalimat sekarang. Diksi sudah ya. Pembentukan kata dalam kalimat ini intinya bagaimana kata itu berfungsi sebagai kata kerja, kata benda, atau kata sifat, dan kata keterangan. Nah, ini harus dipahami ketika memilih kata karena akan menentukan gaya Anda dalam menulis. Nah, kata kerja ini bertindak, artinya ada gerakan yang ditimbulkan. Jadi kata kerja ini melakukan sesuatu, misalnya memukul, menenangkan, menyeringai, menangis, melukai, dan sebagainya. Kata kerja itu intinya membuat tulisan bergerak maju, dan ini lebih berarti dalam bahasa dibandingkan jenis kata lainnya. Misalnya gini, menyusuri sungai itu ke atas ibarat berpetualang mundur ke awal penciptaan dunia ketika pertumbuhan merajalela di bumi. Nah, ini cergas modelnya, kata kerja cergas ya. Lalu kata benda konkret seperti apa? Ini kata benda nih, kaos itu kan benar-benar konkret ya, ada ya. Lalu kata meja, gadis, surat kabar. Ya, ini bentuk kata benda konkret yang juga dibutuhkan dalam sebuah cerita. Lalu ada kata untuk menguraikan sesuatu diperlukan lebih banyak kata benda konkret daripada kata sifat yang hanya akan terkesan embel-embel saja. Kecuali jika mampu digunakan dengan tangkas. Jadi kata sifat itu perlu tapi jangan berlebihan ya. Ini contohnya bisa Anda perhatikan dalam sebuah cerita dikutipkan hanya tersisa beberapa helai rambut tipis di kepalanya yang botak dan beberapa gigi di mulutnya. Sayap elangnya yang besar terlihat kotor dan gundul bersemut lumpur.
Dia terbaring di pantai mengeringkan sayapnya yang terkuak dari sinar matahari di antara kulit buah-buahan dan sisa sarapan yang dilempar orang yang terbiasa bangun pagi. Bagian belakang sayapnya dipenuhi jam. Nah, ini ada kumpulan semuanya ya. Ada kata kerja, ada kata benda konkret, lalu juga ada kata sifat. Nah, kata keterangan atau kata sifat. Nah, selain boros kata, ini contohnya ya, sangat cepat tidak menghasilkan kelebihan apapun dibandingkan dengan melesat. Nah, Anda perhatikan ini, dia berlari sangat cepat versus dia melesat. Maka butuh waktu yang dibutuhkan untuk membaca lebih lama dan itu memperlambat. Maka dalam penggunaan kata sifat Anda harus pintar menggunakannya secara tangkas. Contoh ya, dia berlari sangat lambat dikarenakan kesedihannya, wajahnya berurai air mata. Sintaks ini terlihat boros, klise, dan tanda titik-titiknya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini menandakan bahwa karya tersebut belum matang. Jadi butuh ketangkasan ya. Daftar sebagian metafora klise. Jadi metafora klise ini berarti emas, matinya tulang, babi buta, patah hati. Artinya ini sudah biasa yang disebut klise itu. Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya Anda bisa menggunakan metafor-metafor lain yang memiliki maksud yang sama. Contohnya kesepian, kecewa, dan sedih. Nah, Anda tidak bisa melihat lebih banyak makna dari model kata seperti itu. Tapi jika Anda tidak bisa menyelesaikan tugas dengan beberapa kata, cobalah ciptakan adegan yang menunjukkan atau mewujudkan hal yang abstrak. Jadi caranya kalau Anda tidak bisa menjelaskan dengan kata sifat, sebaiknya gunakan kata kerja yang bisa membentuk atau mewujudkan sesuatu itu secara konkret ya. Nokta juga menganjurkan bahwa setelah menyelesaikan tulisan, pengarang harus mencoret semua kata sifat dan keterangan, kemudian membacanya sekali lagi dan hanya memasukkan kembali kata sifat dan kata keterangan yang benar-benar diperlukan. Jadi itu memang posisinya sangat diperlukan ya, jadi sebisa mungkin dihindari kalau tidak perlu. Contoh, saya melihat gadis itu tetapi dalam profil yang mengecil. Nah, mengecil ini kan visualisasi nyata profil wajah dari samping gitu ya. Nah, kita masuk ke tone atau nada. Nah, pada dasarnya, membandingkan teks tertulis dengan suara yang diucapkan. Setiap tokoh memiliki suara yang berbeda. Ciptakan suara yang berbeda sebagaimana dalam memainkan wayang. Jadi kesannya ketika kita menulis itu, setiap tokoh punya suaranya sendiri. Nah, caranya, tulislah saat Anda mengucapkan kata-kata dengan cara yang terbaik. Gitu. Jadi ketika kita menulis, sebenarnya kita juga sedang berbicara. Itu bisa memunculkan nada yang berbeda. Jadi ritme tone atau nada itu bisa aksi, modelnya cepat. Kalau banyak deskripsi nanti dia akan lambat. Nah, Anda bisa memilih mana yang paling cocok buat Anda ya. Nah, contoh aksi seperti ini. Tawuran pecah. Dua gerombolan itu mencari apa saja untuk senjata. Batu dan kayu mulai melayang. Disusul bom molotov meledak tepat di kepala Rafa, membakar tubuhnya. Dua gerombolan itu semakin berderak marah gitu ya. Oke, ini contohnya aksi. Banyak contoh deskripsi, tentu banyak yang deskripsi ya. Baik untuk gaya ini sebenarnya pelengkap untuk Anda mendapatkan informasi dalam penulisan sebuah prosa, bisa cerpen ataupun novel dan prosa jenis lainnya. Prinsipnya dari apa yang dipelajari itu adalah butuh teknis-teknis tertentu yang bisa Anda latih berdasarkan pengalaman Anda. Jadi jangan bosan. Cara pertama memang sebagai pemula kita perbanyak membaca dulu. Kita bisa mengidentifikasi pada cerpen-cerpen atau karya yang telah dilakukan oleh pengarang yang lain, kemudian mencoba menulisnya. Dan jam terbang, waktu yang Anda berikan untuk terus berlatih itu akan mempengaruhi hasil karya yang Anda ciptakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kemudian kita lanjutkan informasi pada e-learning seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.